Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arifki Caniago, menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik. Dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Detikop, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum
menegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi itu pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu
jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Nah, kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1.
Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi, penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa?
Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa. Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Definisi menerima, definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres.
Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan Ari. Pak Anies, saya Ari dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem.
Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang hanya untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari
Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari
di banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mesti. Seterusnya hak angket, ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem
amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tumbangkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstop atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arief Ki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain,
Mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di koalisi perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Pak Rasel. Kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan, dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi.
Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Hari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari sebagai Ketua THN. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra-pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk
mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum.
Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan.
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewatkan ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstop atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo,
karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan nanti pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan, supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik.
Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama. 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar
MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Tim Mas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi itu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung.
Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak.
apalagi tidak bersikap, tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di
markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan
permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah, dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan peradilan THR. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pak Prabowo hanya untuk kembali bersaksi ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil,
Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK,
Saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini.
Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK.
Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama, dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama,
1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-THR. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.
doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya
berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik
itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roasted atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies,
Anies, saya ayah dari hukum Pak Rasa. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil,
termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan,
masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama
tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa cross-talk atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Pak Rasri, kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini, apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa
pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, tiga. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan, dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua,
untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya. Dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR?
Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi, penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak.
ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa stop atau teman-teman.
Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago, menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arief Ki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arief Ki. Lebih lanjut, Arief Ki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arief Ki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arief Ki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arief Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan nanti pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum
hukum 13. Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih.
Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya. Dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS
tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi, penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan itu. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa.
Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya kita bisa stop atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK.
Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih,
aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo hanya untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi,
diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Izin Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak?
Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket, ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri.
apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024.
Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Paras. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa
diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan perangkat daerah. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi
ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum.
koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan.
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstop atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.
karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik.
Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama. 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan peradilan daerah. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar
MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau bukan komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung.
Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Mas. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap.
tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tumbangkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di Markas Timnas Amin
berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan
perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan,
dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, Dimas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Dimas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi.
penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini.
Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roasted atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi
dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan. Tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya Ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah.
dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan
kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi
Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya, ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki status dekat
dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan nanti pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah
ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini,
yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi itu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan itu. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh
oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai gitu ya. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita.
Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Ageng, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik. Dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies
menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, tiga. Saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Paling silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan perangkat daerah. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan peran TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu
antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah gitu. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini gitu? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya senjata ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua.
Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara.
Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu itu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar,
dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Pak Rate. Kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua,
tekankan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Paling silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu
teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1.
Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi itu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa?
Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa. Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja. Persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres.
Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya Ayu dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem.
Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Yang tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang hanya untuk kembali bersaksi dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari
Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik
dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket, ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem
amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tumbangkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arief Ki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain,
Mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di koalisi perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi.
Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra-pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk
mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan.tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi untuk di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum.
bagaimana nasib koalisi ya. Kira-kira begitu. Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket, ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkankah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah,
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo,
karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Pak Ratna. Ini kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan, dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik.
Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang hanya untuk kembali bersatu ini ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Ya, baik. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar
MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung.
Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Mas Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap.
tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arief Ki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arief Ki. Lebih lanjut, Arief Ki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arief Ki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arief Ki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arief Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di Markas Timnas Amin
berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan nanti pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan
perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah, dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo hanya untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan,
dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Tim Mas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Makasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Izin Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi.
kehormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selalu kita harus berupaya ke arah itu.
walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Pak Rasa. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01
menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02 Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, tiga. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin
variabel misalkan ada kecurangan peran TPS itu dapat disengketakan di MK. Dan yang kedua untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk
AMNIM mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi, penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan
ajas musyawarah dan mufakat. Tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini, agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini, seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Pasti menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya, ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstop atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU,
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Pak Ras. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak
media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Paling silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah gitu. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini
konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Nah, kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan.
Simpang Cindy dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi, penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tumpuan bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah
kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka.
Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Pak Rasa. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini, apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan, supaya tidak berulang lagi. Jadi
ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra-pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersatu ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih.
kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Simpang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum.
koalisi ya. Kira-kira begitu. Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan, pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan.
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa roster atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.
karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Paras. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik.
Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan peran THR. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan peran TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo yang mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar
MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung.
Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Mas. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak.
apalagi tidak bersikap, tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya, ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di
markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Adir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ayah dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan
permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah, dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil,
Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, tim Mas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Mas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK,
Saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan itu. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini.
Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memberikan satu tekan dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Alder, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK.
Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan Ari. Pak Anies, saya ayah dari hukum Paras. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikop, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama, dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama,
1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.
doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik.
Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik
itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memberikan satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ariefki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Ariefki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Ariefki. Lebih lanjut, Ariefki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Ariefki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Ariefki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Ariefki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Aldir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies,
hukum Pak Rasmi, ini kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ke MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS, Timnas Amin kemarin sudah berkumpul, dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama, akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Makasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau punya komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini?
Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lewat ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tumbangkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali
pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024. Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arief Ki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arief Ki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arief Ki. Lebih lanjut, Arief Ki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arief Ki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arief Ki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arief Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Alger, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa
pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, tiga. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah.
Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo hanya untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke MK, bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk AMNI mengajukan ke MK, dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian.
Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Dimas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS, Dimas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Mas Cindy dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpres kan Dimas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau untuk komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga termasuk. Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus-terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak
tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, menurut pepatah, kenapa tempuah bersarang rendah? Ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket. Tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Nah, jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami. Yang kedua, definisi menerima, Pak Surya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, memang sudah di Priu gitu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai, satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arief Kicaniago menyoroti perbedaan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, soal hasil Pilpres 2024.
Adapun, Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum, pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Anies dan Muhaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Arifki menilai ada perbedaan kepentingan parpol dengan paslon terhadap hasil Pilpres. Anies dan Muhaimin memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sedangkan Nasdem berhitung kepentingan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, kata Arifki kepada wartawan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, lanjut Arifki. Lebih lanjut, Arifki menilai secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing usai hajatan Pilpres. Selain Nasdem, Arifki menduga PKB dan PKS punya ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB, ujarnya. Selain itu, lanjut Arifki, PKS juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, karena sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, pungkas Arifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Ageng, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah, itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan Ari. Pak Anies, saya ada dari hukum Barat. Jadi kan Bapak nanti akan melepas tim hukum untuk segera mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting.
Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Mari silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Ari ya, sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat, baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersaksi ya, dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Terima kasih Pak.
saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran,